Indonesia darurat sampah. Permasalahan sampah mungkin tidak asing lagi didengar dan sudah merupakan hal yang krusial. Bahkan sampah dikatakan sebagai salah satu kultural karena dampaknya dapat terkena di berbagai sisi kehidupan. Teman-teman, kita harus tahu bahwa sampah yang dihasilkan di Indonesia per hari mencapai 67 ton. Hal ini diungkapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jenis sampah yang dihasilkan pun didominasi oleh sampah organik yang mencapai 60% dan sampah plastik 15%. Ini artinya lebih dari 1 juta kantong plastik digunakan setiap menitnya dan 50% dari kantong plastik tersebut tidak dipakai hanya dalam 1 kali saja. Angka yang luar biasa besar bukan? Padahal dari angka tersebut hanya 5% yang dapat didaur ulang. Tak dapat dipungkiri keberadaan sampah tersebut, kalau tidak dikelola dengan baik, ini akan menyebabkan pencemaran lingkungan. Teman-teman, ketika kita berbicara tentang sampah, itu artinya kita juga akan berbicara tentang definisi, jenis-jenis sampai dengan bagaimana kita menanggulanginya. Oleh karena itu, saya Alvina Utari F119018 beserta dengan rekan-rekan saya akan membahas tentang seputar sampah di Indonesia. Oke, untuk poin pertama yang akan saya bahas adalah definisi dari sampah itu sendiri. Di sini kita menemukan beberapa definisi, salah satunya menyampaikan bahwa sampah merupakan sesuatu yang tidak digunakan, tidak terpakai, dan tidak disenangi atau sesuatu yang dibuang. Ini berasal dari kegiatan manusia dan juga tidak terjadi dengan sendirinya. Hal tersebut diungkapkan oleh American Public Health Association. Beranjak ke poin kedua, terkait dengan jenis-jenis sampah. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis sampah. Yang pertama berdasarkan zat kimia yang terkandung. Itu terbagi menjadi 2, yakni organik dan juga anorganik. Organik yang biasa kita sebut dengan degradable, kemudian anorganik biasa kita sebut dengan ungradable. Nah, selanjutnya berdasarkan yang tidak dapat dibakar. Sampah dibagi menjadi 2, yakni sampah terbakar dan juga sampah tidak mudah terbakar. Kemudian yang ketiga, sampah diklasifikasikan dapat tidaknya untuk membusuk. Ini dibagi menjadi 2 juga, yaitu sampah mudah busuk dan juga sampah untuk sukar membusuk. Dan yang terakhir yaitu berdasarkan dengan karakteristik sampah itu sendiri. Sampah dibagi menjadi garbage, rubbish, street washing, waste animal, kemudian household refuse. Dan menurut Gilbert sendiri, didasarkan pada fisiknya atau karakteristiknya itu terbagi atas menjadi 2, yaitu adalah garbage dan juga rubbish. Ketika kita berbicara tentang sampah, kita juga akan membicarakan dari mana sih sumber sampah itu berasal. Nah, kita tahu teman-teman sampah sendiri berasal dari berbagai macam sektor. Salah satunya berasal dari pusat pengelolaan air buangan, tempat-tempat umum, gedung perkantoran, penghancuran gedung, agriculture waste, kemudian daerah pertambangan, industry waste, kemudian jalan raya, domestic waste, dan juga dari daerah perdagangan itu sendiri. Selanjutnya, saya Indra Danang Prasetyo akan membahas tentang produksi sampah. Produksi sampah pada suatu daerah tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah jumlah penduduk, kepadatan, dan aktivitas. Yang kedua adalah sistem pengumpulan dan pembuangan sampah. Ketiga, reuse dan recycle sampah. Keempat, faktor geografis daerah tersebut. Kelima adalah waktu. 6, sosial ekonomi. Selanjutnya adalah budaya. Kedelapan adalah teknologi. Kesembilan adalah sumber sampah tersebut. Kemudian adalah ukuran sampah. Ukuran sampah biasanya diukur berdasarkan ukuran berat, yaitu ton per hari untuk komunal atau sebuah daerah, kilogram per hari untuk individu atau per orang. Ukuran berat jenis atau kepadatan dipengaruhi oleh yang pertama jenis sampah dan komposisinya, yang kedua adalah cara pengisian alat ukur volume. Ukuran volume sampah adalah meter kubik per hari atau liter per orang per hari. Selanjutnya adalah proses pengolahan sampah. Pengolahan sampah dapat melalui beberapa proses. Yang pertama adalah pemilahan. Pemilahan adalah pembagian sampah berdasarkan sumber dihasilkannya sampah tersebut, seperti sampah organik dan anorganik. Yang kedua adalah pewadahan. Pewadahan dapat melalui pewadahan secara individual di tingkat rumah maupun pewadahan secara komunal di daerah dengan TPS atau kontainer. Yang ketiga adalah pengumpulan, kemudian pengangkutan. Yang kelima adalah daur ulang. Sebagai contoh, daur ulang plastik bekas yang diolah kembali menjadi biji plastik yang digunakan sebagai bahan pembentuk alat-alat
rumah tangga seperti ember. Yang keenam adalah composting. Yang ketujuh adalah biogas. Biogas adalah perubahan sampah organik menjadi gas bio dengan menggunakan alat digester. Yang kedelapan adalah insinerasi. Insinerasi atau pembakaran sampah adalah pengolahan sampah yang melibatkan pembakaran bahan organik yang diubah menjadi gas, abu, partikular, dan panas. Yang kesembilan adalah landfill atau yang sering disebut tempat pembuangan akhir, adalah tempat penimbunan sampah dan merupakan bentuk tertua perlakuan sampah. Selanjutnya adalah pendanaan. Dalam pengelolaan sampah tentunya membutuhkan pendanaan dari beberapa sumber. Yang pertama adalah APBN atau APBD. Pendanaan pada pengelolaan sampah menjadi prioritas dan alokasi pada APBN atau APBD. Pada umumnya, sumber pembiayaan pengelolaan sampah berasal dari retribusi masyarakat dan subsidi pemerintah. Dana untuk pengelolaan sampah biasanya sebesar 5% hingga 10% dari APBD. Yang kedua adalah Polluters Pay Principle, Corporate Social Responsibility, dan Extended Producer Responsibility. Polluters Pay Principle adalah asas di mana setiap pelaku usaha dalam kegiatannya yang melanggar hukum mengenai pencemaran lingkungan harus menanggung pembiayaan pengelolaannya dengan mengganti kerugian yang ditimbulkan. Yang kedua adalah Corporate Social Responsibility, yaitu pendekatan bisnis dengan memberikan kontribusi pembangunan yang berkelanjutan dengan memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan terhadap semua stakeholder dalam bisnis. Yang ketiga adalah Extended Producer Responsibility, merupakan kebijakan perlindungan lingkungan yang berasal dari siklus produksi, yaitu dengan memperluas tanggung jawab sisa produk pasca produksi. Yang terakhir, sumber pendanaan adalah pemberlakuan insentif dan disinsentif. Insentif adalah upaya pemberian daya tarik baik berupa moneter maupun non-moneter untuk individu atau kelompok yang melakukan kegiatan pengelolaan sampah dengan baik. Disinsentif adalah pengenaan beban atau ancaman baik moneter atau non-moneter untuk individu atau kelompok yang melakukan kegiatan pengelolaan sampah secara tidak benar. Baik, selanjutnya dengan saya, Palupi Dinar Oriza, saya akan mempresentasikan tentang pengelolaan sampah. Di Indonesia sendiri, sampah masih menjadi masalah yang belum ada penyelesaiannya, yang mana dapat memicu masalah lainnya, seperti permasalahan kesehatan. Nah, oleh karena itu, sangat diperlukannya pengelolaan sampah dengan baik. Pengelolaan sampah yaitu merupakan sebuah kegiatan yang sistematis dan berkesinambungan dengan cara pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan, dan mendaur ulang dari material sampah. Hal ini biasanya mengacu pada material sampah yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, dan estetika. Pengelolaan sampah ini juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam atau resource recovery. Kegiatan pengelolaan sampah ini sendiri untuk setiap daerahnya itu berbeda-beda, tergantung dengan kebijakan yang diterapkan oleh masing-masing daerah. Baik, selanjutnya ada pengolahan limbah rumah tangga. Pengertian limbah rumah tangga sendiri adalah limbah yang berasal dari dapur, kamar mandi, cucian, limbah bekas industri rumah tangga, dan kotoran manusia. Limbah rumah tangga ini harus diolah agar tidak mencemari dan membahayakan lingkungan serta kesehatan. Prinsip-prinsip dalam pengelolaan limbah atau sampah ada 4M. Yang pertama ada mengurangi atau reduce, yang kedua ada menggantikan atau replace, yang ketiga ada menggunakan kembali atau reuse, dan yang terakhir ada mengolah kembali atau recycle. Nah, sampah yang tidak terurai atau anorganik dapat didaur ulang hingga sampah ini memiliki nilai guna dan ekonomis yang tinggi, seperti menjadi kerajinan atau suatu produk yang baru. Dengan mendaur ulang sampah-sampah ini menjadi bahan baku dari suatu produk, maka hal ini juga akan mengurangi pemakaian sumber daya alam lainnya. Kemudian, sampah yang dapat terurai atau organik dengan pengolahan yang tepat dapat menjadi pupuk yang bermanfaat untuk tanaman.
Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengaruh pengolahan sampah terhadap masyarakat dan juga lingkungan. Pengaruhnya itu ada dua, yang pertama pengaruh positif dan yang kedua ada pengaruh negatif. Nah, pengolahan sampah yang baik akan memberikan pengaruh positif terhadap masyarakat dan lingkungannya jika sampah dapat dimanfaatkan untuk pupuk dengan sistem kompos dan memperbaiki kondisi tanah. Lalu yang kedua, sampah dapat digunakan untuk menimbun tanah yang kurang baik dan tidak dapat diolah sehingga digunakan untuk kepentingan hal lainnya. Lalu yang ketiga, sampah dapat didaur ulang dengan menghasilkan barang-barang baru sehingga menjadikan estetika lingkungan yang bersih dan dapat menjadi pemasukan pendapatan bagi masyarakat sekitar. Lalu selanjutnya, pengolahan sampah yang baik dapat berakibat pada keadaan lingkungan yang menjadi semakin baik sehingga dapat mencerminkan kemajuan budaya dan keadaan sosial masyarakat di daerah tersebut. Lalu yang terakhir, pengolahan sampah organik dapat digunakan untuk pakan ternak di mana sampah tersebut diolah terlebih dahulu. Lalu pengaruh negatifnya, pengolahan sampah yang kurang baik dapat memberikan pengaruh negatif bagi lingkungan dan juga masyarakat. Seperti halnya, sampah dapat menimbulkan perkembangan berbagai macam penyakit. Lalu yang kedua, estetika lingkungan menjadi kurang sedap dipandang mata. Lalu yang ketiga ada dapat mengakibatkan banjir pada saat musim penghujan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Indah Tiliani, NIM F1119068. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai permasalahan sampah. Permasalahan sampah di sini itu dibagi menjadi tiga, yaitu pencemaran, lalu yang kedua mengenai penyebab terjadinya sebuah penyakit, lalu yang ketiga gangguan kebisingan. Pencemaran ini dibagi menjadi tiga, yaitu ada pencemaran udara, air, dan tanah. Pencemaran udara itu dapat menimbulkan polusi di lingkungan sekitar seperti bau yang tidak sedap. Lalu selain bau yang tidak sedap, pembakaran sampah juga menjadi penyebab terjadinya polusi udara. Lalu pencemaran yang kedua yaitu pencemaran air. Prasarana dan sarana pengumpulan yang terjadi sangat potensial menghasilkan lindi terutama pada saat air hujan turun. Aliran lindi ke saluran atau tanah sekitarnya akan menyebabkan terjadinya pencemaran. Instalasi pengolahan berskala besar menampung sampah dalam jumlah yang cukup besar sehingga potensi lindi yang dihasilkan di instalasi juga cukup banyak untuk menimbulkan pencemaran air dan tanah di sekitarnya. Lalu pencemaran yang ketiga yaitu pencemaran tanah. Pembuangan sampah yang tidak dilakukan dengan baik, misalnya di lahan kosong atau di tempat pembuangan akhir yang tidak dioperasikan secara sempurna, akan menyebabkan lahan setempat mengalami pencemaran akibat tertumpuknya sampah organik, dan sampah organik tersebut tidak sedikit yang mengandung bahan buangan berbahaya atau B3. Lalu permasalahan yang kedua yaitu penyebab terjadinya sumber penyakit. Dengan menumpuknya sampah yang merupakan perkembangan sumber penyakit karena terdapat beberapa hewan seperti lalat dan tikus. Kedua hewan tersebut termasuk hewan-hewan yang dapat menyebabkan penyakit ya. Lalu permasalahan yang ketiga yaitu tentang gangguan kebisingan. Kebisingan yang terjadi di tempat pembuangan akhir itu merupakan kebisingan yang ditimbulkan dari lalu lintas kendaraan seperti truk dan alat-alat mesin pengolahan serta pengangkutan sampah yang menuju dan meninggalkan tempat pembuangan akhir. Dengan adanya budaya kelola sampah itu terdapat prinsip 4R. 4R itu terdiri dari reduce, reuse, recycle, dan replace. Yang pertama itu reduce atau mengurangi. Dengan cara mengurangi atau meminimalisir pemakaian barang-barang atau material yang digunakan, seperti untuk mengurangi sampah kantong plastik dengan cara menggantinya dengan keranjang saat belanja, atau menggunakan istilah tote bag yang sekarang untuk mengganti plastik. Lalu yang kedua yaitu reuse atau menggunakan kembali. Hal ini itu merupakan usaha untuk menggunakan kembali barang-barang yang kemungkinan masih bisa dipakai kembali. Hal tersebut dapat memperpanjang waktu pemakaian barang sebelum barang tersebut menjadi sampah.
Contohnya yaitu dengan memanfaatkan sisa-sisa makanan atau sayuran untuk menjadi makanan ternak. Menggunakan botol isi ulang digunakan untuk pot atau digunakan untuk wadah minyak goreng. Lalu yang ketiga ada recycle. Recycle ini merupakan usaha untuk mendaur ulang sampah-sampah yang sudah tidak terpakai menjadi produk atau barang yang dapat bermanfaat. Lalu yang keempat ada replace. Replace ini atau mengganti, usaha untuk mengganti barang-barang yang hanya bisa dipakai hanya satu kali dengan barang-barang yang lebih tahan lama dan yang lebih ramah lingkungan. Lalu selanjutnya yaitu ada monitoring atau pemantauan. Nah, di sini tuh adanya wewenang pemerintah kabupaten atau kota, yaitu antara lain yang pertama melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup. Lalu yang kedua yaitu menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai kewenangannya. Selanjutnya yaitu adanya pelaku pengelolaan sampah. Nah, di sini pelaku pengelolaan sampah itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada masyarakat, lalu yang kedua ada swasta, dan yang ketiga ada pemerintah. Perannya masyarakat dalam pengelolaan sampah yaitu kesadaran untuk mengurangi jumlah sampah dari sumbernya, baik masyarakat secara perorangan maupun komunitas masyarakat. Lalu peran swasta yaitu memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan sampah seperti pengumpulan atau pengangkutan, insinerator, daur ulang, landfill, dan lain-lain yang dilakukan dengan profesional, transparan, dan akuntabel. Lalu peran pemerintah sendiri yaitu sebagai pembuat kebijakan. Kebijakan pengelolaan sampah diperlukan perencanaan, jangka waktu, dan target yang jelas. Peraturan yang dibuat oleh pemerintah yang berkaitan dengan ketentuan pengelolaan sampah harus realistis, sistematis, dan menjadi acuan dalam pelaksanaan penanganan sampah di lapangan baik oleh pihak pengelola maupun masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.